syarat yang kalau tidak terpenuhi maka sholat Jumatnya tidak sah. Kalau sholat Jumat tidak sah, otomatis waktu itu kewajibannya belum gugur. Karena kewajibannya belum gugur, maka diganti kewajibannya atau dilaksanakan ulang, atau kalau memang tidak bisa diganti dengan kewajiban sholat zuhur. Jadi ini syarat untuk bisa dikatakan sholat Jumatnya sah. Sholat Jumat bagi kita ini orang muslim tuh hukumnya fardu ain. Itu fardu ain itu kewajiban yang tidak boleh diwakilkan, harus dikerjakan. Nah, dalam pengerjaannya Jumatan secara umum tuh harus memenuhi 6 syarat ini. Kalau ada salah satu syarat tidak terpenuhi, maka kita sebagai pelaku Jumat itu tidak dikatakan melaksanakan Jumat. Maka perlu diulang. Kalau kita tidak bisa mengulangnya, ya maka diganti dengan sholat zuhur. Itu maksudnya. Syarat sah Jumat. Faslun syurutu sihhatil Jum'ati sittatun. Syarat sahnya sholat. Di situ disebutin syurutul Jum'ah ya. Syarat Jumat aja. Tapi sebenarnya yang dimaksud ini adalah syarat sahnya Jumat. Iya, syurutul Jum'ah aja. Padahal kalau disebut syarat itu kan syarat ada yang syarat wajib, ada yang syarat sah. Jadi beda-beda. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Kalau syarat wajib itu kayak muslim, balik, berakal, bukan perempuan, dia laki-laki, dia bukan musafir, itu syarat wajib. Tapi kalau syarat sah itu syarat sholatnya begitu. Saya udah wajib sholat karena saya memenuhi syarat wajib. Maka biar sholat saya sah, saya harus memenuhi 6 perkara yang akan disebutkan ini. Jadi syarat sah sholat Jumat ada 6. Pertama, ayyakun antakuna kulluha fi waktu zuhri. Seluruh rangkaian sholat Jumat harus terjadi di waktu zuhur. Khutbah dan sholat Jumat dilakukan setelah masuk waktu zuhur. Iya, gitu. Jadi semua rangkaiannya dari mulai khutbah dan juga sholat harus terjadi di waktu zuhur. Terjadi di waktu zuhur tuh berarti orang boleh Ustadz bikin sholat Jumat jam 2, boleh. Jam setengah 3, boleh. Jam setengah 1, boleh. Yang penting terjadi di waktu zuhur. Dan seluruhnya itu terjadi di waktu zuhur, termasuk khutbahnya. Jadi khutbahnya tidak boleh dalam arti tidak boleh imam naik mimbar untuk khutbah Jumat sebelum waktu zuhur. Jadi harus masuk waktu zuhur, baru dia boleh itu. Alhamdulillah. Kan rukun pertama khutbah itu alhamdulillah. Maka ucapan alhamdulillah itu harus terjadi di waktu zuhur. Gitu. Dan ini pandangan ulama Syafi'i, termasuk juga apa yang terjadi di kita kebanyakan di Indonesia. Jadi hampir mayoritas kita itu sholat Jumatnya, bukan mayoritas, emang seluruh ya orang Islam di Indonesia itu sholat Jumatnya di waktu zuhur gitu. Karena teman-teman nanti mungkin akan mendapatkan beberapa riwayat bahwa ternyata ada orang yang melaksanakan sholat Jumat sebelum waktu zuhur. Ini pandangan yang dipakai oleh banyak ulama Hambali, mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Tapi walaupun demikian, itu sekarang secara praktek tidak ada yang melakukan sholat Jumat itu di waktu duha, di waktu pagi. Imam Ahmad bilangnya boleh di waktu duha. Itu pandangannya begitu memang. Tapi secara praktek pengamalan sepanjang sejarah umat Islam tidak pernah terjadi. Sampai Masjidil Haram, Masjid Nabawi yang memang ulama beserta pemerintahnya kebanyakan mazhab Hambali itu tidak melakukan sholat Jumat di waktu duha. Jadi Imam Ahmad punya pandangan sholat Jumat boleh dilakukan di waktu duha
yaitu waktu di mana matahari mulai meninggi. Matahari mulai meninggi itu ba'da syuruk. Jadi kalau sekarang kan syuruk jam terbit itu jam 6:05. Jadi jam setengah 7 tuh udah boleh itu Jumatan gitu. Karena waktu Jumat itu adalah waktu duha. Itu kata sebahagian mazhab Hambali gitu. Nah, ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu setelah kita sholat Jumat bersama Nabi, kita tuh pulangnya kepanasan karena mataharinya terik sehingga bangunan itu tidak punya bayangan yang kita bisa berteduh di sampingnya gitu. Itu hadis itu tuh dipakai oleh sebagian ulama Imam Ahmad bin Hambal, berarti sholat Jumatnya Nabi itu terjadi sebelum zuhur karena kondisi di mana bangunan tidak punya bayangan itu kan kondisi di mana matahari pas di atas kepala. Dan kalau mereka selesai sholat Jumat dalam keadaan seperti itu, berarti Jumatnya sudah dilakukan sebelum waktu terik, sebelum matahari di atas kepala. Berarti sholat Jumat dikerjakan di waktu duha begitu, sebelum waktu masuk ke zuhur. Ada riwayatnya memang, tapi ternyata riwayat ini disanggah oleh banyak ulama. Yang dikatakan bahwa bangunan tidak punya bayangan, maksudnya itu bukan tidak punya bayangan. Tidak punya bayangan yang bisa dipakai berteduh, itu maksudnya. Jadi bayangannya ada, cuman nggak panjang. Akhirnya orang tuh tidak bisa berteduh di samping bangunan itu. Itu riwayat. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu tidak sholat di waktu duha, tapi Nabi Muhammad sholat Jumatnya cepat-cepat gitu, buru-buru. Jadi itu salah satu khasnya Nabi Muhammad SAW. Sholat zuhur di selain Jumat itu Nabi Muhammad ditunda, dientar-entarin kalau bahasa kita. Kira-kira panasnya udah rada enak baru sholat zuhur. Tapi kalau sholat Jumat enggak, sholat Jumat itu selalu segera. Jadi ketika datang waktu zuhur, Nabi Muhammad langsung khutbah. Khutbahnya pun tidak lama. Jadi Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain, min ma'innati fikhi rajuli qisarul khutbati wa turil qiyam. Kata Nabi Muhammad, orang kalau pinter, kalau paham soal agama, khutbahnya pendek, sholatnya panjang begitu. Jadi itu khasnya Nabi Muhammad SAW. Kalau Jumat itu khutbahnya tidak lama, gitu. Dan sholat itu yang lama, artinya berdirinya Nabi untuk khutbah dengan sholatnya itu lebih lama berdiri sholatnya, gitu. Jadi khutbahnya itu sebentar aja. Maka karena khutbahnya sebentar, beres Jumatan tuh matahari masih terik begitu. Jadi tetap waktunya waktu zuhur. Gitu. Tapi kaitannya bahwa Nabi Muhammad sholat khutbahnya sebentar itu karena khawatir menyusahkan. Gitu. Jadi maksudnya jangan dipahami kalau khutbahnya 10 menit lebih berarti nih khotibnya nih nggak ngerti gitu. Khotibnya tuh tidak paham agama. Jadi jangan diartikan begitu. Dulu Nabi Muhammad SAW itu karena kan panas. Maka dan dulu atapnya Masjid Nabawi itu kan nggak seluruhnya. Jadi Masjid Nabawi itu kan atapnya cuma 2-3 sop terdepan sama sop paling belakang karena dulu arah kiblatnya di sana kan begitu. Setelah kiblatnya dipindah, kemudian di bagian selatan yang ada atap, jadi selatan sama utara. Artinya di tengah-tengah tuh plong begitu. Jadi itu panas. Kalau Nabi Muhammad khutbahnya kelamaan itu ngerepotin gitu. Panas itu. Makanya Nabi Muhammad bilang min ma'innati fikhi rajul, tanda bahwa orang itu cerdas, khutbahnya tuh sebentar. Ya karena kondisinya seperti itu. Dan kepentingan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan nasihat itu tidak terbatas hanya pada Jumatan. Mereka kan selalu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di masjid, di pasar, di dimanapun. Gitu. Jadi Nabi Muhammad SAW punya mobilitas yang sangat tinggi kan ya. Pagi di mana, siang di mana begitu. Artinya
kepentingan untuk mendengarkan nasihat itu tidak terbatas di Jumat, maka Jumat itu sewajarnya aja gitu. Nah, kalau di kita kepentingan itu berbalik. Orang-orang tuh tidak bisa mendengarkan nasihat agama kecuali pas Jumat. Karena satu-satunya waktu di mana mereka ngumpul secara sukarela tanpa ada paksaan begitu, itu Jumatan doang. Selain Jumatan, nggak pernah dia ikut majelis, nggak pernah dia ikut pengajian, nggak pernah dia ikut sibuk. Kita nggak lagi ngomongin orang yang jauh dari agama, kita membicarakan kebanyakan orang yang sibuk bekerja, kan ya. Dia bukan orang yang badung, dia bukan orang yang, tapi memang sibuk bekerja. Ini kan orang kayak gini nih keikatannya dengan nasihat agama kan lumayan jarang. Maka satu-satunya waktu yang mana dia datang secara sukarela itu Jumatan. Maka manfaatkan itu waktu Jumat untuk memberi nasihat sebaik-baiknya. Agak lamaan dikit, yang lama dalam arti wajar begitu ya. Buat saya tuh sah-sah aja. Karena kekhawatiran Nabi Muhammad dulu akan panasnya terik matahari, sekarang udah nggak ada. Sekarang masjid, wah, orang kan dulu tuh kagak ada ceritanya orang kena Nabawi itu mau rebahan, nggak ada gitu. Nu panas kan nih, tengah hari bolong di Nabawi mau rebahan, nggak ada itu ceritanya. Sampai ahlu sufa yang emang istirahat tidurnya di masjid tuh siang mah kagak ada di masjid. Emang panas itu. Tapi sekarang orang kalau mau rebahan tuh yang ada di otaknya apa? Ubin masjid. Datang dia ke masjid. Jadi masjid itu tidak seterik zaman Nabi Muhammad SAW. Gitu. Maka kalau orang buru-buru khutbah, artinya khutbahnya sewajarnya gitu ya, dengan alasan bahwa Nabi Muhammad juga khutbahnya sebentar, ya boleh-boleh aja. Cuman apa istilahnya, kepentingan kita untuk memberikan nasihat agama itu tidak optimal gitu. Karena masjidnya nyaman, AC gitu. AC-nya yang 2 PK lagi gitu. Padahal ruangannya cuma 4 kali 4 meter. 2 PK-nya 3 biji lagi AC-nya. Pendingin banget itu, nyaman itu. Mana khotibnya baca teks nunduk, khotibnya nunduk, jemaahnya nyaman, dingin, akhirnya tidur. Maka itu kalau buat saya nggak nganjurin lama-lama begitu ya. Tapi bagi saya jangan abaikan pentingnya khutbah Jumat gitu. Ini penting nih khutbah nih karena banyak di antara kita yang tidak bisa ke masjid, tidak bisa dengar nasihat kecuali hari Jumat. Maka siapkan materinya baik-baik, nasihatnya juga yang apa istilahnya yang produktif, kalau perlu yang aplikatif, artinya bisa diaplikasikan dan menjawab permasalahan begitu. Apa istilahnya, dan jangan sisipi materi-materi yang tidak ada hubungannya sama apa namanya kepentingan agama. Agama itu punya kepentingan menyelamatkan hidup manusia dunia dan akhirat begitu. Maka kepentingan itu aja yang dikejar gitu. Jadi jangan diselipin materi A, B, C dan sebagainya. Itu maksud saya begitu. Jadi apa namanya? Ya 10 menit lebih wajar lah. 15 menit wajar gitu. Yang kalau udah 30 menit, itu nggak wajar, itu kelamaan itu. Gitu. Tapi kan di beberapa daerah ada kan ya, di beberapa daerah di mana memang jamaahnya tuh mukimnya memang pekerjaannya tuh ya di situ. Artinya mereka tuh kerjanya bercocok tanam begitu ya. Yang kalau siang mereka istirahat, kemudian sholat, nanti habis sholat mereka istirahat lagi di rumah baru kemudian kerja lagi, nggak ada masalah. Tapi kalau di Jakarta begitu, ya 15 menit tuh udah injury time begitu. Tuh udah itu bikin yang jemaahnya tuh udah nengok kiri kanan begitu, udah betah gitu. Pengurusnya ngeliatin jam mulu begitu. Udah inian. Jadi itu yang pertama syaratnya. Jadi kalau sebelum waktu zuhur belum boleh. Habis waktu zuhur nggak boleh gitu. Jadi yang penting waktu zuhur. Maka orang kalau sholat Jumat jam 2 bisa, nggak apa-apa. Yang penting misalnya ada orang ketiduran gitu ya, bangun jam 2 masih bisa sholat Jumat, bisa.
asal dia ketiduran bareng 40 orang yang lain gitu. Jadi bikin Jumatan sama 40 orang yang lain yang sama-sama ketiduran sama dia. Tapi kalau dia bangun sendirian kan bisa, karena syaratnya harus 40 gitu. Jadi dia sholat zuhur lah gitu. Jadi itu syarat yang pertama. Yang kedua, wa antuqama fi khittatil baladi. Ini syiar. Antuqama fi khittatil baladi, sholat Jumat dilaksanakan dalam batasan wilayah. Ya. Karena ini Jumatan adalah syiar, maka syiar itu mesti dikerjakan di tengah pemukiman. Artinya di tengah penglihatan banyak orang. Maka itu kalau kita tinggal jauh dari pemukiman, dikatakan balad itu kan di hadis di kitabnya khitotil balad, di batas wilayah. Artinya satu wilayah tuh di situ ada Jumatan. Nah, yang dikatakan wilayah itu ada pasarnya. Jadi kalau di sini ada pasar, ini berarti pemukiman. Kalau pemukiman bisa sholat Jumat gitu. Tapi kalau kita tinggal di tempat yang jauh dari pemukiman begitu, yang rumahnya tuh jarak 1 kilo baru ada rumah lagi, pasarnya nggak ada, pasarnya ngikut ke kampung lain, maka tidak dilaksanakan Jumat itu. Artinya ya yang nggak ada Jumatan, karena salah satu hikmah Jumat itu syiar. Maka kalau dia dikerjakan di tengah hutan nggak ada syiarnya. Contoh nih ya, ini dengan segala hormat. Nanti kita apa namanya sih? Apa namanya? Walaupun saya tidak mengamalkan ini dalam arti tidak sependapat. Ada kita di beberapa kita tuh yang bekerja di tengah laut, di apa sih namanya tuh, tambang apa gitu ya, yang orang ke situ tuh per 3 bulan ya. Jadi 3 bulan aplusan ganti 200-300 orang. Jadi di tengah laut, di tengah laut bener gitu, di Kepulauan Riau itu. Saya pernah dapat undangan, cuman saya nggak terima, nggak tolak. Akhirnya teman saya ke situ. Mereka di tengah kapal kan, bekerja itu kan siang malam itu. Itu kan bukan di pemukiman, maka sejatinya tuh bagi mereka tuh tidak ada Jumatan, karena syiarnya jadi nggak ada. Ya, termasuk juga di tambang Freeport itu kan bukan pemukiman gitu, tapi orangnya banyak Ustaz. Ya, apa namanya, ketika Nabi Muhammad SAW nyampe Kuba itu belum Jumatan, padahal kan nyampe Kuba tuh hari Kamis dari Mekah. Di Mekah nggak pernah ada Jumatan, nyampe Kuba tuh hari Kamis, hari Kamis, Jumat tuh kagak ada Jumatan. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin baru tuh. Jadi nginep 5 hari di Kuba. Hari Senin ba'da subuh ya. Ba'da subuh atau ba'da duha. Hari Senin tuh baru kemudian ke Nabawi, yang sekarang Nabawi. Nah, menjelang zuhur tuh nyampe di Nabawi, disambutlah itu dengan Tolak al-Badru. Jumatan belum dilaksanakan. Jumatan dilaksanakan beberapa waktu setelah itu begitu. Jadi karena Kuba memang jauh waktu itu gitu ya, tidak dilaksanakan gitu. Jadi artinya tidak memenuhi kriteria untuk dikatakan pemukiman. Jadi yang di Freeport itu, yang di sejatinya kalau pakai dalam mazhab Syafi'i ini tidak berlaku Jumat. Ini mazhab Syafi'i seperti, tapi dalam mazhab lain kan tidak ada syarat seperti ini. Yang penting ada orang Muslim, itu hari Jumat, masuk waktu zuhur, cukup jumlahnya, sholat Jumat dilaksanakan. Saya pernah bertanya pandangan ini, karena waktu itu diundang ke tengah laut tuh sesuatu yang baru bagi saya, walaupun saya nggak ambil gitu. Karena saya ibaratnya terlalu banyak makan waktu. Perjalanannya sekian hari, sebelum perjalanan ada briefing dulu begitu ya. Kemudian di sana gitu. Ya di sana kan mereka kerja ya, kita nggak ngapa-ngapain. Tugas kita cuman kajian malam, kemudian jadi ibaratnya banyak nganggurnya saya. Jadi kagak enak begitu. Saya nggak ambil itu akhirnya. Akhirnya setelah dapat tawaran itu saya tanya, saya punya guru orang Suriah, beberapa kali masih sering ikut
kajian online di dari Suriah beliau itu tentang syarat ini, bagaimana orang-orang kita yang bekerja di tengah laut jauh dari pemukiman, bahkan memang bukan pemukiman, bagaimana pengerjaan Jumat mereka, apakah sah, artinya cukup sholat Jumatnya atau perlu diulangi lagi sholat zuhur, karena mereka kan tidak masuk dalam kategori pemukiman begitu. Lalu kata namanya Syekh Ahmad Za'atari, orangnya masih hidup sampai sekarang, Syekh Ahmad Za'atari, orang Suriah. Beliau mengatakan da'ina an fatwa Syafi'i min an-nuzila syiar al-Islam, katanya begitu. Tinggalin dulu dah fatwanya, bahasa kitanya begitu. Tinggalin dululah fatwanya Imam Syafi'i, kalau kita amalin justru menghilangkan syiar Islam akhirnya gitu. Mereka memang bukan di pemukiman, tapi mereka itu muslim, banyak muslimnya, orang Indonesia kan ya. Kalau kita tiadakan Jumat begitu, akhirnya syiar Islam justru tidak ada pada komunitas mereka. Setidaknya walaupun itu bukan pemukiman, tapi komunitasnya besar. Karena yang tinggal di kapal itu kan ratusan orang. Kalau kita hilangkan itu Jumatan, hilang akhirnya syiar Islam. Jadi ada satu jengkal tanah di mana syiar Islam itu hilang. Padahal kita bisa laksanakan. Udah tinggalin dulu lah fatwa Syafi'i dalam hal ini gitu, daripada syiar Islam hilang begitu. Nah, ini buat saya bagus gitu ya. Ya memang secara pandangan mazhab itu bukan pemukiman. Maka kalau tidak dilaksanakan sebenarnya tidak ada masalah. Tapi kalau berhari-hari, artinya mereka di situ kan bukan seminggu 2 minggu, itu berbulan-bulan. Seberapa bulan mereka akhirnya nggak Jumatan dengan alasan itu tadi. Akhirnya ya udah sholat Jumat. Nah, cuman bagi saya, artinya saya sepakat dengan pendapat itu, tapi saya tambahin baiknya setelah sholat Jumat, sholat zuhur lagi gitu. Artinya mengakomodasi dua pandangan. Pandangan ulama Syafi'i yang mengatakan tidak ada Jumatan karena bukan pemukiman, berarti kan wajib zuhur, kita laksanain itu zuhur gitu. Pandangan ulama lain bahwa ini syiar, yang penting Jumat, yang penting hari Jumat orangnya ada, jumlahnya cukup, kita kerjakan. Jadi Jumat kita kerjakan, sholat Jumat juga kita, sholat zuhurnya juga kita laksanakan gitu. Itu yang kedua, wa antuqama fi hattatin ini dengan catatan kalau memang di luar pemukiman jumlahnya cukup ya. Kalau di dalam kalau di luar pemukiman yang tinggal dia doang sama keluarganya begitu, itu kan juga ya enggak apa istilahnya, enggak ada kepentingan juga untuk Jumatan. Ini kan mereka di luar pemukiman tapi komunitasnya besar, ratusan orang. Wa antusalla jama'atan, syarat yang ketiga, sholatnya dikerjakan berjamaah. Ini satu-satunya sholat yang jamaah itu jadi syarat. Satu-satunya sholat wajib yang berjamaah harus, itu Jumatan. 5 waktu kan nggak harus. Apalagi semua sholat tidak ada kewajiban berjamaah kecuali Jumatan. Jumatan doang yang wajib berjamaah. Artinya kalau nggak berjamaah nggak sah. Dikatakan berjamaah itu ya ada imamnya, ada makmumnya. Nah, kemudian ditambahkan syarat yang empat. Wa ayyakunu, dan jumlah jamaahnya arba'ina ahroron. Jumlahnya 40 orang, ahroron mereka merdeka, lukuran laki-laki, baligina, balik, orangnya balik itu sudah dewasa, sudah melewat tanda baliknya atau lebih dari 15 tahun. Mustautinin itu orang kampung situ, bahasa sederhananya mustautinin penduduk asli daerah tersebut. Iya. Jadi bukan musafir begitu. Itu sudah cukup 40 orang merdeka, laki-laki, balik, dan bukan musafir. Artinya kalau misalnya nih ada satu pemukiman mengerjakan Jumat karena beberapanya sakit begitu ya. Laki-lakinya sakit, akhirnya laki-laki yang hadir di situ
37 misalnya. Kurang 3 nih. Lalu 3 lagi diisi anak kecil yang belum balik. Enggak dihitung 40 tuh begitu. Atau diisi oleh perempuan. Jadi 40 itu harus merdeka, laki-laki, balik, orang penduduk setempat. Gitu. Dan ini juga syarat yang tidak disepakati. Karena sebagian ulama tidak mensyaratkan 40. Syafi'i dan Hambali 40. Tapi Imam Malik bilangnya 12. Sama Imam 12 gitu ya. Imam Abi Hanifah itu cukup 3 orang. 1 imam, 2 makmum. Jadi segitu aja itu jamaah Jumat udah sah gitu. Jadi orang Ahnaf begitu, yang penting 3. Kemudian yang kelima, wa alla ini juga sama nih syarat cuman syarat Syafi'i aja, yang lain nggak punya syarat ini. Wa alla yasbiqaha wa la tuqarinaha jum'atun fi dzalikal balad. Wa alla yasbiqaha, tidak ada Jumat lain yang mendahului atau bersamaan jalannya pada satu wilayah yang sama. Jadi maksudnya nih secara bahasa sederhananya, satu kampung satu Jumat. One village, one Jum'ah. Udah gitu aja. Jadi kalau ada satu kampung, ya udah Jumatan satu tempat aja. Jangan bikin 2. Gitu. Jangan bikin 3. Satu kampung tuh, satu balad itu ada satu pasar. Jadi kalau ada satu pasar, ini pasar untuk warga mana nih? Oh, ini pasar untuk kelurahan Atu 2, 3. Maka 3 kelurahan itu sholat Jumatnya di satu tempat. Gitu. Karena mereka punya pasar yang sama. Tapi kalau pasar yang berbeda, ada pasar begitu. Itu penanda balad yang beda begitu. Ini juga syarat yang agak agak unik gitu, sekaligus rada susah kalau di kita nih Jakarta gitu. Ini syarat Syafi'i aja sebenarnya, yang lain nggak mensyaratkan ini. Jadi kenapa satu kampung harus satu Jumat? Alasannya pertama begini. Dulu sepanjang sejarah Nabi Muhammad SAW di Madinah itu banyak para sahabat punya langgar, punya musola, punya masjid, punya surau, punya majelis ta'lim, bahasa kitanya begitu, punya ribat itu kayak semacam gubuk dakwah begitu, yang mereka tuh sholat 5 waktu di situ. Jadi dia dan orang-orang sekelilingnya tuh sholat 5 waktu di situ. Gitu. Mu'adz bin Jabal punya dan yang lain-lain itu. Jadi mereka sholat jamaahnya tuh nggak di Nabawi. Di luar Nabawi itu banyak masjid, musola, langgar itu gitu. Hatta sampai sekarang kan kalau kita ke Nabawi itu ada namanya Masjid Al-Ghamamah kan ya. Masjid Al-Ghamamah itu ada di pintunya berapa ya? Kalau gerbangnya sih gerbang 6 Nabawi ya, kalau nggak gerbang 6. Yang di balik Masjid Al-Ghamamah itu kita ketemu pasar. Saya nggak tahu tuh pasarnya namanya apa. Gitu. Jadi ada pasar, maksudnya bazar gitu ya, orang jualan. Itu banyak tempat sholat. Tapi ketika Jumatan itu tutup tuh semuanya tuh, langgar, musola semuanya, karena semua jemaah ke Nabawi. Jadi di kampung Madinah itu tidak ada sholat Jumat kecuali satu di Nabawi. Semuanya datang ke Nabawi. Bahkan dari yang jauh datang ke Nabawi. Makanya dulu ketika Nabi Muhammad SAW kedapatan Jumat bareng sama sholat, Nabi Muhammad bilang tuh di masjid, ini hari bareng Idul Fitri sekalian Jumat. Orang-orang yang udah datang Idul Fitri sekarang nih mau pulang, ntar kagak usah balik lagi nggak apa-apa gitu. Kalau kita mah di sini Jumatan, tapi orang yang jauh mau pulang silahkan. Itu karena memang menyusahkan. Dan karena memang tidak ada tempat Jumatan kecuali di Nabawi. Jadi ketika mereka hari itu datang pagi, lalu mereka pulang, nanti siang balik lagi, itu ngerepotin. Makanya kata Nabi Muhammad, pulang nggak apa-apa. Cuman kalau kita, karena kita ada di pusat di sini, ada di pusat pemukiman ya, kita bikin gitu. Itu satu alasan yang pertama. Alasan yang pertama itu karena sejarahnya Nabi tidak ada Jumatan ketika Nabi Muhammad hidup kecuali di Nabawi. Jadi satu kampung itu satu. Kemudian yang kedua, Jumatan itu kan juga bagian daripada syiar. Syiar itu mesti gede gitu. Dan syiar itu harus apa sih kalau bahasa Indonesianya tuh
orang menggeparkan, merinding orang lihatnya begitu. Maka untuk mendapatkan poin itu harus dikerjakan, harus difokuskan satu tempat aja. Kalau dibikin banyak tempat, akhirnya jumlahnya malah jadi sedikit. Kalau jadi sedikit, akhirnya orang kagak ngeri-ngeri amat sama orang Islam. Gitu. Mulai ngumpul aja mencar-mencar kan. Bahasanya begitu. Jadi itu kenapa sholat satu kampung satu Jumat. Gitu. Nah, kita di zaman sekarang, wabil khusus Jakarta ini sulit untuk melaksanakan ini. Karena untuk difokuskan dalam satu tempat itu tidak mungkin, karena tempatnya terbatas. Tempat untuk bisa berkumpul, bersambung tuh, ya bisa sih nyambung, yang akhirnya jalan ketutup semua. Padahal kan Jumatan itu tidak semuanya wajib Jumat. Ada ibu hamil, ada orang sakit, ada orang tua renta, ada anak-anak, ada musafir yang kalau jalannya ketutup, nggak bisa mas, emang lagi Jumatan. Gitu. Dia belok ke sono ternyata lagi Jumatan. Ini nyambung yang dari tadi situ mas. Gitu. Ini ngerepotin. Maka biar tidak menyusahkan orang, dibikinlah gitu beberapa tempat Jumat. Ini kalau artinya ada banyak kesulitan untuk melaksanakan pandangan ini. Dan nyatanya memang dulu Imam Syafi'i waktu ke Baghdad kan awalnya bikin pandangan ini di di Mesir. Ketika beliau ke Baghdad, di Baghdad itu kan bahasa kita Jakarta. Baghdad itu ibu kota. Karena sejak zaman Sayyidina Ali, pusat pemerintahan itu dipindahkan dari Madinah ke Baghdad. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu di Baghdad tuh ya kota, ya namanya kota kan padat gitu ya, penduduknya banyak, ada apartemen, ada kontrakan, macam-macam, ada kos-kosan, pokoknya padat gitu. Jadi ketika Imam Syafi'i datang ke Baghdad, beliau melihat banyak orang bikin Jumatan karena di tempat itu nggak muat, akhirnya kita bikin di sini, tempat itu nggak muat, kita bikin di sini. Dan karena ada alasan itu, ada hajat itu, Imam Syafi'i nggak membatalkan sholat Jumatnya, artinya nggak bilang nggak sah tuh sholat Jumat, enggak. Imam Syafi'i justru membiarkan itu terjadi. Oh, berarti kalau ada hajatnya untuk bikin Jumatan lagi, berarti sah saja. Yang kagak boleh tuh kalau nggak ada alasan bikin Jumat begitu. Pak Haji kan di situ Jumatan dekat, kenapa bikin Jumatan di sini? Nggak mau partainya beda di situ. Nah gitu, itu kan hajatnya nggak ada tuh. Masa tiba gara-gara beda partai aja pengurusnya jadi bikin Jumatan lagi kan nggak bah. Musola kecil dipaksain bikin Jumatan kan ya. Nah, ini nggak ada hajatnya. Jadi kalau memang ada hajatnya sah saja. Kayak kita di sini hajatnya banyak. Ada hajatnya. Gitu. Di Jakarta tuh padat banget memang. Ini kalau kita ketemu gang di Jakarta, kita kira satu gang ini mentok di situ. Udah nggak ada peradaban lagi. Ternyata pas kita masuk ada 17 kakak lagi di dalam gang itu rupanya. Ada 17 kakak di situ. Kiri kanan atas bawah itu penuh semua. Itu kalau dia keluar itu masjid yang ukuran 5 kali 5 meter kan juga nggak muat itu. Kan ya, jadi emang padat ini. Maka pandangan ini nih bisa kita amalkan kalau kita di daerah gitu ya. Saya pernah ke Bawean, Pulau Bawean. Di atas Gersik tuh, dari Gersik kita naik kapal 2 jam lagi. Itu di Bawean tuh kan cuma 2 kecamatan gitu. Sholat Jumatnya tuh di 2 tempat itu, di kecamatan satu. Jadi seluruh warga satu kelurahan tuh sholat Jumat di situ. Kelurahan kecamatan yang lain tuh, jadi ada 2 kecamatan, Jumatan cuma 2 tempat. Saya waktu itu singgah ke pesantren di Bawean, di Pulau Bawean tuh ada namanya pesantren Hasan Jufri. Jadi kalau di search di Google itu pesantren Hasan Jufri Pulau Bawean. Mereka punya asrama yang besar, santrinya banyak, masjidnya cukup, tapi ketika Jumatan kita keluar. Jadi ketika Jumatan tuh santri keluar semua, ikut Jumatan bersama masyarakat kampung. Jadi dibikin satu Jumat gitu. Ini karena emang masih ini banget, masih Syafi'i banget begitu. Dan nggak ada yang apa ibaratnya dibikin satu besar begitu tuh, nggak ada yang ibaratnya nggak ada yang terganggu ya, karena kan masyarakat dikit di situ. Jadi kita Jumatan sampai ke jalan-jalan tuh biasa. Di Bawean tuh orang parkir motor tuh sama kunci-kuncinya gitu. Di kunci motor tuh nempel di motor. Karena orang nggak bisa kabur, emang situ segitu gitu doang isinya.
Itu yang kelima. Yang keenam, syarat yang terakhir, wa ayyataqaddamaha khutbatan. Harus didahului dengan dua khutbah. Jadi karena khutbah ini syarat, maka yang namanya syarat kudu duluan. Jadi yang namanya ibadah maka syaratnya dulu ada, baru ibadahnya. Jumatan syaratnya khutbah, maka khutbahnya harus ada dulu. Dan khutbahnya dua khutbah. Jadi kalau cuma sekali kagak sah begitu. Nanti kita akan jelaskan tentang rukun khutbah di pertemuan yang akan datang. Saya kira cukup, kita buka sesi tanya jawab. Saya serahkan kembali kepada Mas Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi Pak sudah paparkan syarat sah 6 itu udah panjang, tapi pasti yang saya yakin banget tidak semua pasti mungkin udah dibenarkan, mungkin udah nanya yang ini. Karena saya juga ada pertanyaan titipan dari teman-teman yang boleh nggak minta tolong tanya itu Pak Ustadz? Boleh. Jadi teman-teman nanti mungkin menonton ini silahkan aja langsung ikutan, nggak usah khawatir. Mau masuk di sesi pertanyaannya doang boleh. Yang penting ikutan ya semuanya. Ya udah sekarang udah saatnya waktu tanya-tanya. Pak Ustadz dan Pak Palid tadi udah lengkap. Jadi silahkan aja teman-teman boleh raise hand atau boleh di chat tanya atau mau open videonya mau langsung boleh, silakan. Oh, belum ada. Oke, Pak Ustadz, kalau belum ada sambil nunggu saya boleh tanya Pak Ustadz ya. Ini Ya, ada pertanyaan titipan banyak banget nih Pak Ustadz. Nah, Pak Ustadz, jadi begini Pak Ustadz. Yang pertama, saya buka aturan dulu Pak Ustadz ya. Ini Pak Ustadz, saya dengan anekdot dari SMA dan kalau selanjutnya 3 kali dan udah lagi ya Pak Ustadz. Ini benar nggak Pak Ustadz? Kita pertama Pak Ustadz. Terus yang kedua, Pak Ustadz, kalau pas khutbah ketiduran sebenarnya gimana sih Pak Ustadz? Batal nggak sih kalau misalnya nggak sengaja ketiduran, apakah harus duduk lagi? Terus kalau misalnya tidurnya agak ngorok, itu pasti batal wudhunya Pak Ustadz ya? Atau gimana Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Terus yang ketiga nih Pak Ustadz, banyak nih Pak Ustadz. Pak Ustadz, jadi ini kalau ini ada pertanyaan saya Pak Ustadz. Oh jadi waktu itu saya pernah ini Pak Ustadz tanya, jadi pernah ada perempuan di itu jadi bahan diatan semua nih Pak Ustadz. Nah sebenarnya gimana sih Pak Ustadz? Sebenarnya diperbolehkan apa enggak sih atau seperti apa gitu? Karena ketidaktahuan saya jadi merasa uh, agak sedikit aneh Pak Ustadz. Jadi pertama kali saya lihat kok ada jamaah perempuan gitu. Cuma 2 orang sih Pak Ustadz. Jadi saya nggak tahu. Terus yang terakhir Pak Ustadz, ini saya pengen tanya flashback sebenarnya kan sholat Jumat sebenarnya kan jadiin momentum Pak Ustadz ya kalau di masjid itu ada informasi tentang penerimaan kas bagaimana karena jadi momentum orang berkumpul jadi dikasih tahu transparansi dari si masjid Pak Ustadz. Nah, sebenarnya momentum sholat Jumat kumpul ini nih dan keputusan si masjid untuk ngasih tahu informasinya itu sebenarnya ada di Indonesia doang atau emang ada di seluruh belahan dunia atau mungkin jarak sekalipun juga sama Pak Ustadz. Terus kalau misalnya memang sholat Jumat jadi momentum, kenapa sih menurut Pak Ustadz nih, kenapa cuma sholat Jumat aja Pak Ustadz? Kenapa nggak di waktu lain tuh ada kayak misalnya di TV kan cuma ada kalau nggak salah cuma ada azan maghrib yang ada ada informasinya yang ada lain tuh nggak ada gitu. Nah itu sih Pak Ustadz. Sekian dari Pak Ustadz. Ada 4 Pak Ustadz, maaf banyak. Monggo Pak ya. Ustadz. Ini saya jawab yang saya dengar secara baik ya, karena ada beberapa pertanyaan yang kurang bagus tuh suaranya, maksudnya nggak jelas nyampe ke sayanya. Jadi pertama soal tidur. Kalau orang lagi khutbah tidur, apakah wudhunya batal atau tidak kan begitu? Maka perlu dilihat bagaimana tidurnya. Jadi tidur itu sejatinya tidak membatalkan wudhu.
Jadi yang batalin wudhu itu keluar sesuatu dari lubang kemaluan. Yang batalin ya. Nah, tidur adalah kondisi yang sangat berpotensi dubur itu mengeluarkan sesuatu. Itu kondisi umum. Semua seperti itu. Kalau ditanya dokter benar apa enggak benar. Jadi dokter bilang orang kalau nutup mata itu duburnya terbuka. Karena duburnya terbuka, maka kemungkinan ada yang keluar. Artinya mata ini sebagai penjaga dubur. Mata terbuka, duburnya tertahan, mata tertutup, dubur tidak ada pengikatnya. Maka ketika orang tidur itu sangat besar kemungkinan. Potensinya sangat besar terjadi sesuatu yang keluar itu dari dubur. Maka dikatakan tidur itu mazinah. Tidur itu kondisi potensial orang mengeluarkan sesuatu dari dubur. Nah, keluar sesuatu dari dubur itu batalkan wudhu. Maka kalau dia tidur dan bisa menjaga duburnya, wudhunya nggak batal. Bagaimana tidur yang dia bisa menjaga duburnya? Tidur dalam keadaan pantatnya nempel tanah. Duduk. Duduknya bisa di bangku, bisa di atas tanah, yang pasti bahwa duburnya itu nempel rapat sehingga kemungkinan untuk keluar tuh menjadi sempit. Dan memang begitu, artinya orang kalau lagi duduk tuh kan kentut susah, gitu ya. Kayak kita lagi di lampu merah, di jalanan di lampu merah, itu kita sering lihat tuh, ada orang di motor tuh ngangkat gitu, pantat kanan kiri. Itu kira-kira mau ngapain itu? Tak lain Itu tak bukan itu, Bos. Jadi susah emang tuh kalau kentut lagi duduk. Makanya orang yang tidurnya duduk begitu, itu tidak batal wudhunya. Yang penting tadi nempel tanah begitu ya. Tapi kalau udah rebahan kan udah nggak nempel tanah, karena bebannya tuh udah terbagi ke seluruh anggota tubuh. Tapi kalau dia duduk itu kan semua beban tubuhnya ada di pantat, jadi rapat. Kalau rebahan udah enggak gitu. Kalau tidurnya nyender, nyender juga sama. Nyender tuh nggak batal. Karena yang jadi standar tuh pantatnya nempel tanah. Gitu. Pantat nempel tanah dan terbebani itu dengan tubuhnya. Nyender juga bagian hal yang membuat dubur tetap nempel begitu. Jadi pokoknya kalau tidurnya duduk nggak batal. Tapi kalau tidurnya sampai sujud begitu, kan ada tuh ya. Kalau Jumatan tuh saking khusyuknya dia emang gitu ya. Khutbahnya bikin dia terharu memang kayaknya. Awalnya dia ngangguk-ngangguk, dia paham itu. Ngangguk-ngangguk, akhirnya lama-lama disujud. Gitu. Rupanya ada yang netes itu dari luar, katanya kayaknya sih dia nangis itu terharu sama khutbah. Rupanya pas dideketin netesnya dari mulut itu, gitu, bukan dari mata. Itu namanya ngeces tuh. Itu apa namanya tidur. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya soal perempuan. Jadi perempuan tuh tidak wajib Jumatan, tapi kalau Jumatan sah buat dirinya. Jadi dia tidak wajib Jumatan. Datang waktu Jumat nih orang-orang ke masjid, dia ikut, boleh nggak apa-apa. Tapi yang pasti tempatnya khusus, dalam arti tidak bikin sempit orang yang wajib Jumatan. Kan yang wajib Jumatan malah laki-laki. Kalau dia datang bikin sempit, ya jadi musibah itu. Artinya ada tempat khususnya. Kalau ada tempat khususnya, dia sholat Jumat ikut begitu, sholat Jumatnya sah, kewajiban gugurnya sudah terlaksana gitu. Kewajiban zuhur maksudnya, kewajiban zuhurnya sudah terlaksana. Tapi dia nggak dihitung 40. Artinya kalau ada di situ 30, dia nggak dihitung 31. Gitu. Yang dihitung itu kan laki-laki. Jadi sholat Jumatnya sah, gugur kewajibannya selama keberadaannya itu tidak ada fitnah dan tidak mengganggu orang yang wajib Jumat begitu. Kemudian selanjutnya dua lagi tuh saya kurang jelas gimana Mas Dimas? Ya, yang pertama ini Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz, yang dulu sempat jadi anekdot kalau misalnya kalau nggak sholat Jumat 3 kali itu udah nggak Islam lagi. Iya, jadi sholat Jumat itu sama seperti sholat fardu pada umumnya. Sholat fardu zuhur, fardu asar, fardu maghrib, dan seterusnya.
orang yang ninggalin sholat fardu termasuk sholat Jumat itu dilihat motif meninggalkannya apa. Kalau dia motif meninggalkannya adalah malas nanggung, masjidnya jauh, nggak ada kain, nggak bawa peci, nggak bawa mukena, airnya jauh. Nah, pokoknya males lah begitu. Tapi dia masih yakin kewajiban sholat. Gitu. Ente kenapa kagak sholat? Males Ustaz. Emang kenapa males? Masjidnya jauh. Ini yang dekat ada. Nggak bawa kain. Nih kain dikasih nih. Aduh saya nggak bawa peci. Ini peci dikasih. Saya lagi kagak boleh kena air. Pokoknya alasan banyak lah begitu. Tapi ditanya sholat wajib apa enggak? Wajib. Yakin sholat wajib? Yakin. Tapi kenapa kagak sholat? Males. Nah, orang yang meninggalkan kewajiban sholat, termasuk sholat Jumat gitu. Tapi motif meninggalkannya malas gitu, dengan dia punya keyakinan sholat wajib, maka orang ini muslim, tapi berdosa. Muslim berdosa gitu. Tapi kalau dia meninggalkan sholat Jumat, sholat zuhur, sholat asar, motifnya adalah keyakinan bahwa sholat kagak wajib, ini murtad. Sholat nggak wajib. Ente kenapa kagak sholat? Enggak, sholat mah kan emang bukan kewajiban. Gitu. Yakin ente bukan kewajiban? Yakin. Gitu. Kewajiban kita apa? Kewajiban kita tuh zikir aja. Zikir kepada Allah gitu. Ente imannya masih cetek, makanya zikir ente tuh pakai sholat. Kalau aneh sih udah tinggi, jadi zikir aneh tuh nggak usah pakai sholat. Kan ada tuh orang kayak begitu tuh. Itu kalau ketemu tuh ditabok boleh itu. Gitu. Asal nggak ketahuan polisi, ntar kena delik pidana itu. Jadi itu orang kalau meninggalkannya dengan motivasi itu, motivasi bahwa sholat itu tidak wajib, ini murtad gitu. Nggak usah sholat Jumat, sholat 5 waktu yang wajib kalau dia ninggalin dengan keyakinan itu tidak wajib, itu murtad gitu. Jadi sholat Jumat sama dengan sholat-sholat lain, meninggalkannya itu tergantung bagaimana motif yang ada pada dirinya gitu. Oke. Kemudian terakhir apa tadi? Yang satu lagi saya ini. Yang satu lagi ini Pak Ustadz, tentang ini sebenarnya sih pengen tahu tanggapannya sih Pak Ustadz. Jadi kayak tadi kan seperti disampaikan kalau misalnya untuk sholat Jumat itu berkumpul gitu. Jadi kan kalau di situ seperti kayak ada transparansi kas masuknya Oh berapa iya. gitu. Nah, nah sebenarnya momentum yang berkumpul ini pada saat sholat Jumat itu sebenarnya terjadi di Indonesia aja atau di belahan lain juga sama Pak Ustadz. Itu Kalau misalnya emang sudah terjadi sejak zaman kalau nggak salah zaman Bani Umayyah. Masjid sebagai pusat informasi. Dalam arti banyak pengumuman-pengumuman sultan itu diumumkan di masjid. Memang memanfaatkan banyaknya orang berkumpul dan tempat pengumuman. Selama ini apa istilahnya standar yang ulama berikan. Selama pengumuman itu untuk kemaslahatan bersama itu sah, dibolehkan gitu. Yang kagak boleh itu mengumumkan untuk kemaslahatan pribadi. Kayak semacam ngumumin barang hilang. Barang hilang kan bukan kemaslahatan kita, itu kan kemaslahatan pribadi orang. Maka jangan dipakai pengumuman, karena ini listriknya, mic-nya nih hasil duit jamaah gitu. Maka jangan dipakai untuk kepentingan pribadi gitu. Jadi tidak untuk, jadi masjid dipakai sebagai pusat informasi itu sudah terjadi sejak zaman saya kalau nggak salah apa namanya iya zaman Bani Umayyah, Umar bin Abdul Aziz kan zaman Khulafaur Rasyidin selesai, kemudian apa namanya Ali, setelah Ali maksudnya setelah Ali itu ada ribut, akhirnya Bani Abbasiyah, setelah Abbasiyah Umayyah dulu, Umayyah kemudian Abbasiyah baru kemudian
Fatimiyah, kemudian Al-Mamalik dan seterusnya. Itu sejak zaman Umar bin Abdul Aziz itu masjid sudah dijadikan pusat informasi. Ada buku kalau di bahasa Arab tuh bukunya I'lamus Sajid fi Ahkamil Masajid. Itu bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Indonesia ada buku yang bagus judulnya tentang masjid. Ada bid'ah di masjid tanda tanya. Ada bid'ah di masjid. Saya punya bukunya. Lupa naruhnya di mana tuh. Ya, pokoknya itu. Jadi bukunya bagus tentang tradisi masjid dari zaman ke zaman, termasuk bagaimana kita seharusnya memperlakukan masjid. Warna covernya tuh biru laut gitu. Oke, saya kira cukup. Ada lagi? Syukron Pak, terima kasih. Tercerahkan Pak Ustadz. Nah, mungkin teman-teman yang tadi nitip nih, insya Allah bisa langsung nonton di sini dan insya Allah ditunggu Rabu depan untuk bisa. Nah, ini bukunya nih. Ini bagus nih. Saya. Indonesia nih. Ada bid'ah di masjid tanda tanya. Ustadz Faris Khairul Anam. Beliau kalau nggak salah alumni Sidogiri. Faris Khairul. Ini bukunya bagus. Bukunya bagus. Apalagi teman-teman yang ngurusin masjid. Ini bagus. Gitu nih. Mau di capture dulu biar gampang nyarinya. Ada di di masjid. Nah, ini saya belinya di Gunung Agung. Gunung Agung yang di mana? Senen, Pak. Yang sekarang ditutup tuh Gunung Agung mana? Yang di Kuitang, dekat Kuitang itu Pak Ustadz ya? Itu iya, saya beli di situ. Udah lama, udah kapan tahun ini beli. Saya dengar kabar terakhir katanya Gunung Agung situ tutup katanya. Iya Pak Ustadz, sedih juga sih. Belum nengokin lagi situ. Ya teman-teman, silakan teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, silakan bisa raise hand atau bisa langsung ketik, nanti akan saya bacakan, atau bisa juga langsung ditampilkan wajahnya, sekalian langsung nanya Pak Ustadz, feel free aja, tidak usah sungkan. Jadi silakan pertanyaannya, mau agak serempet-serempet dikit juga dipersilakan, atau mau menyangkut tentang pembahasan kali ini silakan. Sebelumnya mohon maaf kalau misalnya ada suara motor lewat karena saya sedang online di depan. Mas Dimas. Silakan Mas Ari. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya, ini tadi ada apa namanya, kan pernah dengar kalau orang nggak dengar khutbah Jumat dibilang nggak sah sholat Jumatnya. Nah, di syarat sah tadi nggak ada atau gimana ya Ustaz? Atau dari pandangan imam tertentu aja atau gimana tuh Ustaz? Sering terkenal tuh kayaknya dengarnya tuh Ustaz. Untuk sholat Jumat dikatakan sah, sholat Jumat itu harus didahului dengan khutbah. Untuk sholat Jumat dikatakan sah, Jumat harus didahului dengan khutbah. Tapi untuk menggugurkan kewajiban Jumat bagi pribadi Muslim, itu tidak diwajibkan mendengar khutbah. Tidak diwajibkan itu maksudnya dia kalau nggak dengerin khutbah, sholat Jumatnya tetap sah. Yang penting ikut sholat itu 2 rakaat. Ikut sholat berjamaahnya. Dia nggak dengerin khutbah, dosa apa enggak Ustaz? Ketidakdengeran dia khutbah itu dosa atau tidak tergantung kenapa dia nggak dengerin. Kalau dia nggak dengerinnya karena emang lalai, udah di Jumat, udah datang ke masjid,
udah khutbah, cuman dia masih nongkrong di depan sama tukang kopi, rokok lagi di situ. Kan banyak tuh warung kalau Jumatan kan ya di depan Jumat, di depan masjid tuh. Nah ini dosa, tapi salat Jumatnya sah. Bagi dia sah, gugur kewajibannya. Tapi dia berdosa karena mengabaikan khutbah Jumat begitu. Tapi kan ada yang tidak bisa dengar khutbah sebab aksesnya terhadap khutbah jauh misalnya. Dia masih di perjalanan misalnya karena ada kebutuhan. Maka orang ini ya tentu tidak berdosa, tapi pahalanya berkurang gitu. Apa istilahnya? Pahalanya berkurang tapi Jumatannya sah. Jadi Jumat sebagai kewajiban itu disyaratkan didahului khutbah. Tapi kita sebagai pelaku Jumat itu dikatakan gugur kewajibannya, yang penting ikut sholat berjamaah bersama imam. Walaupun nggak ikut Jumat, nggak ikut khutbah gitu, nggak dengerin nggak apa-apa gitu. Yang penting ikut sholatnya gitu. Tapi kagak dengerin khutbah ya itu tadi kan kata Nabi Muhammad, faman apa istilahnya, faman lago fala jum'ata lahu kamila. Siapa orang yang lago itu abai terhadap khutbah Jumat, maka dia tidak sempurna mendapatkan pahala Jumat. Nah, faman lago ini selain konsekuensinya mengurangi pahala Jumat, dia juga bisa berdosa. Tergantung sebab apa dia mengabaikan khutbah itu gitu. Makanya ketika itu yang kemudian Sayyidina Utsman bin Affan bikin azan 2 kali. Jadi azan pertama itu supaya orang aware gitu. Bentar lagi masuk Jumat nih. Kita beresin dagangan kita, beresin urusan kita ke masjid gitu. Karena kan beliau punya tanggung jawab supaya orang bisa melaksanakan kewajiban. Maka dibikin tuh azan 2 kali gitu. Supaya nggak ada orang yang punya alasan nggak dengerin khutbah sebab kita nggak tahu sih Jumatan udah datang gitu. Maka dibikin warning itu, peringatan. Gitu. Makanya dari zaman dulu sebenarnya nih ya, praktek azan pertama tuh selalu terjadi jauh sebelum waktu Jumat masuk, waktu zuhur masuk. Itu. Kalau kita ke Nabawi, kalau kita ke Masjidil Haram, itu azan pertama itu 1 jam sebelum waktu zuhur. Jadi kalau waktu zuhur jam 12, jam 11 azan pertama. Itu yang sampai sekarang terjadi. Nah, kalau di kita agak dekat, saya juga nggak tahu kenapa itu ya, khutbah Jumat azan pertama itu pas zuhur. Azan kedua itu setelah qobliyah Jumat gitu. Tapi pada intinya itu bahwa untuk gugur kewajiban Jumat yang penting ikut Jumatan, sholat 2 rakaatnya berjamaah gitu. Tapi kalau nggak dengerin khutbah ya nggak apa-apa. Ya tidak apa-apa dalam arti jelas pahalanya berkurang dan berdosa atau tidak tergantung motifnya meninggalkan Jumatan gitu. Meninggalkan khutbah Jumat. Wallahu a'lam. Izin nyambung Ustaz dikit. Ya. Kalau nggak salah baru ingat ini pernah dengar begitu khotib naik, malaikat nutup catatan absennya gitu loh, kurang lebih gitu. Nah itu gimana tuh? Hadisnya ada hadis atau gimana? Ya, iya, catatan tuh bukan dalam arti catatan keabsahan Jumat. Jadi benar malaikat itu sudah berhenti mencatat ketika imam naik mimbar, tapi yang dicatat itu bukan keabsahan Jumat bagi seseorang. Yang dicatat tuh fadilah keutamaan datang Jumat. Gitu kan, malaikat nulis sejak ba'da subuh. Jadi orang yang datang di jam pertama itu seperti menyembelih unta. Itu jam pertama tuh habis subuh. Yang kedua nyembelih sapi, yang ketiga nyembelih kambing seperti orang nyembelih kambing, yang keempat seperti menyembelih ayam, yang kelima seperti bersedekah daging, yang keenam seperti bersedekah telur. Habis ini udah nggak ada lagi, jadi ada 6 fadilah. Nah kalau kita bagi dari beres sholat subuh sampai Jumatan itu ada 6 bagian, kita bagi 6 aja. Maka jam pertama itu 1/6 tuh itu yang nyembelih unta. Berarti habis subuh tuh sampai kira-kira jam berapa tuh? Jam 7 gitu. Itu merbuat masjid dapat tuh gitu.
Itu yang kedua tuh sepertinya itu waktu itu yang apa namanya telur itu terakhir. Jadi ketika imam udah naik mimbar, udah nggak ada catatan fadilah keutamaan lagi. Ya tibang gugur kewajiban aja gitu. Dia nggak nyembeli, kan kesian. Udahnya miskin, nggak pernah sedekah, nggak pernah kurban juga. Ada waktu bisa dapat pahala seperti menyembelih unta, dia kagak ngambil, kan rugi itu. Itu mestinya jadi warning. Tahu nih, gue kan miskin. Kalau Idul Adha yang dicari itu tusukan sama arang doang gitu, nggak pernah ceritanya nyari kambing sama nggak punya duit gitu. Gimana biar bisa dapat pahala apa namanya nyembelih? Datang Jumat lebih pagi gitu, gitu kan ya, harusnya begitu. Oke. Okay? Ya, makasih Ustaz. Terima kasih Mas Ari. Teman-teman kita lain ada yang mau bertanya lagi? Silakan, dipersilakan. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan dan sudah menunjukkan pukul 9 lewat, sedikit ini ya, sedikit lewat. Namun, insya Allah ya boleh dibantu mendoakan kita agar insya Allah paparan ini bisa jadi Iya, suaranya Mas Dimas tuh agak itu ke saya tadi, putus-putus gitu. Jadi saya nggak tahu kapan harus ngomong lagi gitu. putus-putus ya? Iya. Otot ya? Sekarang masih putus. Oh Ah, gitu. udah cukup, udah cukup. Ya Jadi Pak kita Ustadz, ya, sudah cukup. Silakan Pak Ustadz. Dimohon bantuannya untuk kita insya Allah doanya biar makin. amin. Kita baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi amal ibadah kita di akhirat. Kemudian juga kita doakan orang tua kita, guru kita, teman kerabat kita, tetangga kita yang sedang sakit diberi kesembuhan, yang sedang dalam kekurangan diberi, dan dalam kesusahan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbuنا صغارا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا في الدين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.